Kenalkan, nama saya Iden Yola Alahalu. Saya mahasiswa PPD dalam jabatan kategori 2 pada Universitas Pendidikan Indonesia. Asal sekolah saya SMA Negeri 3 Manokwari, Papua Barat. Saya akan melakukan pembelajaran pada kelas 11 IP 1 dengan menggunakan materi pembelajaran kelompok sosial teratur yang ada dalam masyarakat, menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan menggunakan metode pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan ceramah, serta memakai pendekatan TIPEK. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Masih. Oke. Kepada ibu guru kita beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga anak-anak. Silakan duduk. Baik teman-teman, kita melakukan pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ibu rasa kalian tidak semangat. Coba semua berdiri baru untuk menyanyi bersama. Oke. Jadi kita akan menyanyi bersama-sama dari lagu nasional Abang Sampai Merauke. Semua tahu? Tahu. Oke, semangat. Kita menyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Memastikan apakah kondisi kelas kalian sudah bersih apakah belum untuk menerima ilmu di saat siang hari ini. Coba lihat di bawah lagi sudah bersih. Sudah bersih semua. Oke, kalian sudah siap ya untuk menerima ilmu di saat siang hari ini. Ibu akan mengambil absen. Semua hadir ya? Tapi tetap semangat ya, kita mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga semuanya berjalan lancar. Oke, semangat dulu, tepuk tangan dulu. Sekarang ibu mau tanya, materi yang sudah berlangsung pada minggu kemarin itu materi apa? Siapa yang bisa jawab? Kelas 11 IP 1. Ya, silakan. Faktor yang perlu dilakukan dalam pembentukan kelompok sosial. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial ada berapa? 3. Ada 4. Coba kelompok 1. Apa-apa saja? Persepsi. Motivasi. Kelompok 3. Tujuan dan interaksi. Oke. Berarti kalian masih ingat nih, masih ingat baik dan jelas pembelajaran kita pada minggu kemarin. Oke, sekarang lanjut. Yang teratur itu kayak bagaimana? Silakan. Kelompok sosial yang teratur adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antara mereka. Oke, jadi kelompok sosial teratur itu kelompok yang memiliki tujuan jelas, memiliki aturan yang jelas yang sengaja dibuat untuk mendisiplinkan anggota-anggotanya atau supaya kelompoknya itu berjalan baik ke depan. Itu adalah kelompok sosial teratur. Coba kalian perhatikan di layar, itu ada gambar apa? Gambar apa? Kelompok petani. Ada kelompok apa lagi? Kelompok nelayan. Kelompok buruh. Apa lagi? Kelompok penyair. Nah,
baik ke depan. Jadi anak-anak, kalian harus mengerti apa itu kelompok sosial teratur yang ada di masyarakat dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu menganalisis kelompok sosial teratur dengan baik dan benar ketika kalian bertemu atau ketika kalian akan memasukinya atau akan bergabung di dalam masyarakat. Nah, proses pembelajaran yang ibu pakai hari ini menggunakan metode problem based learning, yaitu metodenya adalah ibu akan menyajikan masalah terlebih dahulu, kalian akan menganalisis masalah tersebut, lalu kalian akan memecahkan masalah tersebut di dalam diskusi kelompok. Dan hari ini ibu menggunakan pendekatan impact, yaitu ada unsur teknologi di dalam proses pembelajaran kita di hari ini. Melihat apa yang dimaksud dengan kelompok sosial teratur. Coba sampai bisa baca, bisa. Baik. Secara umum yang dimaksud dengan pengertian kelompok sosial teratur adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan anggota untuk mengatur hubungan antar mereka. Oke, jadi di sini dia sudah jelas bilang kalau kelompok sosial adalah kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan untuk mendisiplinkan anggota-anggotanya atau untuk mengatur hubungan yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Kelompok sosial, sehingga kalian pasti perlu belajar lagi, tetapi kayak ibu bisa mengerti setelah kalian belajar dari sini, kalian akan keluar ke masyarakat, kalian sudah bisa membandingkan mana kelompok sosial yang teratur, dan nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang kelompok sosial yang tidak teratur. Tetapi untuk hari ini kita belajar tentang kelompok sosial teratur. Diskusinya itu kelompok satu mempunyai tugas itu menganalisis gambar pada nomor 1, yang ini nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Jadi untuk bahan ajarnya itu sudah ibu buatkan di dalam bentuk barcode. Nanti sebentar kalian akan scan barcode itu, lalu kalian dapatkan bahan ajar untuk proses diskusi ke depan. Jadi bisa lihat kelompok 1 berdiskusi untuk gambar 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kelompok 2 punya tugasnya, kelompok 2 yang ini ya, kelompok 2 punya tugas berdiskusi dari gambar 5, gambar 6, gambar 7, dan 8. Bisa untuk bahan diskusinya ibu share ya di dalam barcode itu, makanya kalian harus scan barcode-nya supaya bisa tahu materi diskusinya. Lalu kelompok 3 bisa lihat, kelompok 3 itu ini gambar yang pertama, gambar yang kedua kelompok besar, dan gambar yang ketiga kelompok dasar. Sudah lihat semua? Oke, tadi kan kalian lihat gambar. Di bawahnya ibu sudah taruh keterangan-keterangan. Nah, tugasnya kalian di dalam kelompok diskusi yang sudah dibentuk ini adalah kalian menganalisis apakah gambar tersebut sesuai atau tidak dengan dia punya keterangan. Tugasnya kalian berdiskusi bersama di dalam kelompok, berembuk, lalu
presentasi hasil diskusi kalian. Oke? Ada pertanyaan? Tepuk tangan dulu. Oke, silakan selamat berdiskusi. Dan untuk bahan ajarnya, untuk diskusi silakan ketua kelompok maju ke depan lalu scan barcode-nya sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, silakan scan bahan ajar kelompok 1. Sudah, bahannya sudah terbuka. Lanjut kelompok 2. Kelompok 3 silakan untuk ambil bahan diskusinya, harus scan barcode-nya ya dulu ya. Oke, selamat bekerja. Dan selain bahan diskusinya dari bahan ajar yang sudah Ibu buat, kalian juga bisa menambah sumber lain ya dari internet atau dari buku pelajaran kalian juga bisa. Ayo semangat, semangat. Kelompok 1 semangat berdiskusinya. Kelompok 2 semangat. Kelompok 3 juga semangat berdiskusi.
Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 merepresentasikan dari diskusi kami. Kami membacakan hasil diskusi kami. Oke, saya akan menjelaskan tentang gambar nomor 1. Pada gambar nomor 1 itu termasuk kelompok dasar karena dibentuk secara spontan dan di masyarakat diantaranya kelompok yang berlandaskan agama. Contohnya, jika orang tua beragama Kristen, otomatis kita juga beragama Kristen karena kelompok dasar berawal dari agama. Oke. Gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu termasuk kelompok besar karena kelompok yang memiliki jumlah anggota yang relatif besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil. Oke. Contoh seperti mengikuti organisasi pramuka. Gambar ketiga. Gambar ketiga itu termasuk kelompok kecil Kelompok kecil. Kenapa demikian? karena kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil, paling sedikit 2 orang. Oke. Dibentuk atas dasar kebutuhan dan contohnya itu seperti tadi kelompok diskusi dibentuk atas dasar kebutuhan. Oke. Ada pertanyaan? Tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Semangat kelompok 1, semangat. Untuk gambar nomor 4 itu termasuk kelompok primer Kelompok primer. karena dilandasi dengan ciri-ciri saling mengenal di antara anggota-anggotanya yang bekerja sama, yang bersifat pribadi, informal, akrab, dan personal. Oke, tepuk tangan lagi. Ada yang mau bertanya? Ya, tadi sudah dipresentasikan oleh ketua dari kelompok 1. Mungkin kelompok 2 dan 3 ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan kelompok 2, kelompok 3? Tidak ada yang mau bertanya? Ayo, kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Kelompok 2, 3? Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan Ya, silakan. Selamat siang guru dan teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang gambar 1 kami Oke, teman-teman, perhatikan kelompok 2 sebentar presentasi. yang tentang gambar 1 itu kami menyebutnya dengan primer karena primer adalah anggota-anggota yang bekerja sama yang erat dan terlibat primer. Contohnya seperti itu ada seperti keluarga kecil yang diantaranya ada istri, suami dan anak mereka. Kemudian ada kelompok besar kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu dan dan yang gambar ketiga kita menjelaskan tentang induk. Induk adalah suatu kelompok yang mempunyai suatu aturan dan cita-cita yang sama. Contohnya, Seperti gambar itu gambar di mana itu? kita sedang berada di dalam Oke, sudah? Yang ketiga? yang keempat kita menjelaskan tentang
berdiskusi di kantor secara teratur dan sangat rapi. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan kelompok 1, kelompok 3? Saya akan bertanya untuk tentang kelompok in-group tadi. Kelompok in-group itu dari gambar tadi itu ada seorang guru. Apakah guru itu termasuk dalam kelompok siswa itu atau termasuk kelompok lain? Guru termasuk dalam kelompok itu atau guru itu di luar dari kelompok itu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Yang tadi yang kami bilang itu termasuk in-group karena dia adalah kelompok yang mempunyai suatu tujuan. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Ada? Baik, selamat siang teman-teman. Siap. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Novita. Menurut kelompok saya, kelompok pertama itu termasuk kelompok informal. Ya, kenapa kelompok informal? Karena pertemuan-pertemuan yang berulang dan merasa memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Oke, makanya disebut kelompok informal. Oke, lanjut. Kelompok kami itu termasuk kelompok volunteer. Karena kelompok ini mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama tetapi tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat tanpa mengganggu kepentingan masyarakat luas. Contohnya relawan bencana alam. Jadi kelompok nomor 2 itu kelompok volunteer. Siap. Oke, lanjut. Nomor 3. Dari kelompok kami, menurut kami itu adalah kelompok okupasional. Okupasional. Oke. Karena Itu? kelompok terdiri dari orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis, Oke. polisi dan bidang kesehatan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2? Silakan. Saya ingin bertanya tentang kelompok volunteer. Kelompok volunteer muncul akibat apa? Kelompok volunteer itu kenapa sampai ada? Muncul, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kenapa disebut kelompok volunteer? Muncul akibat tidak terpenuhinya kepentingan masyarakat. Itu saja. Oke, ada pertanyaan lagi? Kelompok 2? Sudah? Kelompok 1 sudah? 2? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Saya ingin bertanya siapa yang bisa berikan kesimpulan sederhana dari hasil diskusi di hari ini. Silakan. Baik, saya akan memberi kesimpulannya itu tentang contohnya seperti anggota-anggota yang bekerja sama yang erat dan bersifat pribadi, dan yang kedua outgroup atau di luar kelompok seperti sekretaris di luar kelas, dan seperti guru-guru yang sedang beraktivitas di luar. Oke, 3. Yang ketiga in group seperti kelompok yang mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama. Dan yang keempat formal, yaitu seperti peraturan-peraturan yang tegas. Contohnya itu seperti orang yang sedang bekerja di kantor, terus sedang melakukan rapat. Oke, sudah? Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kedua adalah
Kedua, tentang kelompok founder, contohnya relawan penanggulangan pandemi COVID-19. ketiga, Ketiga dari okupasional adalah PGRI, Ikatan Bidan Indonesia. Itu saja. sudah? Oke, tepuk tangan kelompok 3. Menjelaskan sedikit saja singkat supaya kalian bisa lebih lagi mengerti apa sih kelompok sosial teratur yang ada di masyarakat. Nah, sesuai dengan hasil diskusi yang tadi sudah kalian buat bersama, itu semua perhatikan di papan. Kelompok dasar, kelompok yang terbentuk secara spontan dan bahwa mendukung anggota anggota
kalian buka HP kalian masing-masing. Ibu sudah share LKPD di dalam Google Form. Kalian buka lalu kalian kerjakan. Nanti yang sudah kerjakan nanti ibu lihat di sini siapa yang sudah kasih masuk. Waktunya 5 menit ya. Kalian kerjakan LKPD supaya ibu bisa tahu apakah kalian bisa sudah mengerti dengan pembelajaran kita di hari ini atau tidak. Ayo silakan buka di WA, ibu sudah share di Google Form LKPD yang akan kalian isi. Sudah? Sudah bisa buka semua? Kelompok 2? Sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah bisa buka? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kalau kamu tidak ada HP, kamu bisa ikuti teman yang lain dulu. Oke, sudah. Karena sudah selesai mengisi LKPD pada Google Form, kita tepuk tangan dulu satu kali. Oke, karena kalian sudah berhasil mengikuti proses pembelajaran dari awal sampai akhir, di hari ini Ibu akan mengapresiasi kalian dengan memberikan bintang 5 yang akan dipakai untuk menambahkan nilai pas kalian. Pas itu artinya penilaian yang akhirnya. Oke, oke, untuk minggu depan kita akan belajar tentang kelompok sosial tidak teratur yang ada di dalam masyarakat. Nanti kalian pulang ke rumah kalian masing-masing bisa buka sumber dari internet, dari buku-buku lain supaya besok kalau kita belajar kalian sudah ada punya wawasan, kalian sudah ada punya ilmu yang mau dipakai untuk proses pembelajaran. Nah, untuk kegiatan berikut yaitu penutup sebagai refleksinya, mari kita berdiri sama-sama. Lalu kita menyanyi dulu. Ibu akan mengecek dari proses awal sampai akhir, kalian masih konsentrasi apakah tidak. Oke, bisa? Kita menyanyi lagu di sana senang, di sini senang. Nanti ibu tanya, contoh kelompok volunteer, saya kayak gitu nanti kalian jawab. Supaya bisa mengetahui kalian masih konsentrasi atau tidak. Oke, kita menyanyi semua. In-group itu kelompok dari dalam. Contohnya apa? Murid. Ada kelompok 3 yang bisa bantu temannya? In-group? Ya, bilang buat saya. Contohnya bekerja sama di dalam kelas. Nah, ini ada kelas 11 IP 1. Jadi kalian adalah kelompok in-group. Oke, satu kali lagi. Sebutkan contoh kelompok volunteer. Kelompok volunteer itu seperti relawan bencana alam. Oke, relawan bencana alam. Kamu mau jadi relawan bencana alam? Mau? Oke, tepuk tangan. Oke, sudah selesai proses pembelajaran kita di hari ini. Silakan ketua kelas menutup dengan doa lalu memberikan salam. Siap, Kak? Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai.